Kita akan membahas partai yang sangat-sangat menarik dari sang juara dunia, Ding Liren, ketika berhadapan dengan Gata Kamsky. Perlu diketahui, Gata Kamsky adalah kandidat juara dunia di era Anatoly Karpov. Permainan berlangsung dalam opening Prancis. Selanjutnya beralih ke variasi Stenitz. Dari langkah 6 sampai langkah ke-9, kedua pihak menjalankan langkah natural dan sesuai teori. Dalam variasi Stenitz, putih selalu mengandalkan pion sentrum untuk menekan di awal permainan. Sebaliknya, hitam bisa menyerang pion sentrum. Melemahkan pion sentrum adalah upaya dari hitam untuk melakukan serangan balik. Dari pemahaman inilah Ding Liren dorong pion F6. Direspon oleh Gata Kamsky dengan G3, memperkuat pion F4 sekaligus membuka jalan bagi gajah. Kedua pemain melanjutkan dengan pengembangan menteri. Hitam memukul pion E5, putih juga memukul pion. Sekarang perhatikan baik-baik posisi benteng F8. Dalam pandangan Ding Liren, jika benteng tetap berada di F8, sulit untuk mengeksplorasi jalur F. Sebab ikatan pion G3, F4, E5 sangat kuat. Sebab itu, Ding Liren mencari posisi terbaik bagi benteng. Di sini dia melihat jalur D sebagai jalur potensial, sebab tak ada pion putih di jalur D, dan dia menggeser bentengnya, sekaligus shadowing terhadap menteri. Gata Kamsky lalu menyerang pion dengan gajah. Di posisi ini, Ding Liren membiarkan pionnya dipukul dengan dorong pion, menyerang gajah. Kamsky mengundurkan gajahnya. Sebelum kita lanjut, mari kita lihat apa yang terjadi jika gajah memukul pion. Gajah kali pion. Raja lari. Keadaan seperti ini membuat posisi kedua gajah putih serba salah. Jika putih mengundurkan gajahnya, apa langkah selanjutnya? Kuda pukul pion dengan ancaman royal fork di F3. Jika pion kali kuda, gajah kali gajah. Perkembangan buah hitam sangat bagus. Bentengnya saling terkoneksi. Benteng yang melakukan shadowing terhadap menteri, dan dia memiliki sepasang gajah di mana gajah terang mendominasi petak terang. Kita kembali. Pada posisi ini, Kamsky tidak memukul pion E6. Dia mengundurkan gajahnya, dan pion kembali menyerang kuda. Kuda lari, direspon dengan kuda F8, memberi perlindungan terhadap pion E6. Kamsky lalu mendorong pion B3, kemudian pion D3 dilindungi dengan menteri. Pion A4 dan pion B5. Jika kuda kali pion, pion C4, putih kehilangan kuda. Gata Kamsky tentu saja tidak memilih langkah ini. Di sini dia rokade, dan gajah hitam mengontrol main diagonal. Keberadaan pion D3 membatasi pergerakan perwira putih. Kamsky lalu melakukan koordinasi perwira dengan benteng A2, membuat benteng dan menteri saling terkoneksi. Ding melangkah pion B4, direspon dengan C4, dan sebuah langkah yang sangat kuat dari Ding Liren, kuda A5, membuka diagonal gajah yang menyerang kuda. Di saat yang sama kuda ini menekan pion. Kamsky lalu membuka jalan bagi benteng melindungi kuda dengan gajah E3. Melihat betapa kuatnya pion D3 yang membatasi pergerakan perwira,
Ding Liren lalu mengorbankan kuda di C4. Ini adalah strategi menciptakan 3 pion bebas. Pion kali kuda, menteri kali pion, dan Anda akan melihat betapa strategisnya pengorbanan ini. Wilayah putih berada dalam kendali hitam. Permainan berlanjut dengan F5, sebuah upaya untuk melakukan serangan balik. Pion memukul, gajah kali pion. Di sini komputer menyarankan agar gajah diadu, dengan ide jika terjadi pertukaran menteri kali gajah, memberi jalan bagi pion C5 didorong. Tetapi langkah ini tidak dipilih Ding Liren. Dia memilih menteri D5. Gata Kamsky tidak tahan menderita akibat pion D3. Dia memukul pion. Setelahnya gajah diusir dengan pion. Gajah mundur, menteri C6, menteri putih terkena serangan dari benteng dan terpaksa mundur. Ding Liren mulai mengaktifkan kuda dengan rencana pukul pion, dan apabila kuda juga memukul maka menteri skak di H1. Dua perwira hitam yang berada di main diagonal memberi tekanan yang berat bagi putih. Ini adalah kelemahan akibat tidak adanya pion di G2. Gata Kamsky merespon dengan benteng F2. Kuda kali pion, dilanjutkan dengan kuda E2, lalu benteng ke D3. Gata Kamsky menyerang menteri dengan kuda. Menteri D5, gajah kali benteng, kuda kali benteng, menteri D2, disusul dengan kuda kali benteng, benteng kali kuda. Memasuki langkah ke-34, seperti yang Anda lihat, hitam kalah 1 perwira. Tetapi penguasaan main diagonal membuat posisi kuda terikat sebab ada ancaman mat di H1. Ding lalu menambah tekanan di jalur F dengan menggeser bentengnya. Kamsky dorong pion. Ding lalu menyerang posisi menteri dengan dorong pion. Menteri D3. Di posisi ini, Ding Liren memberdayakan gajah ke C5, menekan diagonal gelap yang mengarah ke raja, sebuah upaya menciptakan posisi pinning. Kamsky lalu menutup jalur benteng hitam dengan gajah. Setelah jalurnya tertutup oleh gajah, benteng dialihkan ke jalur D, memberi tekanan terhadap kuda. Gajah melindungi kuda, lalu benteng menyerang gajah. Gajah lari, dan ini memberi kesempatan benteng skak. Benteng menutup. Ding lalu memanfaatkan kuda yang terkena pinning dengan memukul kuda. Ancaman mat di G2. Putih terpaksa memukul dengan menteri, sebab benteng juga terkena pinning. Dan gajah kali kuda mengakhiri perlawanan putih. Sebab jika gajah menutup, gajah kali gajah, raja lari, gajah kali menteri.